Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali di pembahasan soal-soal ujian sekolah tipe soal yang kedua. Ini adalah part 3-nya ya, dari nomor 21 sampai 30. Disimak kembali ya. Soal nomor 21, perhatikan struktur suatu atom berikut. Berdasarkan struktur tersebut, nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron berturut-turut adalah untuk nomor atom, lihat angka yang ada di bawah ini. Ini menunjukkan nomor atom. Sedangkan nomor massa, lihat angka yang di atasnya. Ini adalah nomor massa. Sedangkan untuk jumlah neutron, tinggal mengurangi antara nomor massa dengan nomor atom. Nomor massanya 39 dikurangi nomor atomnya 19. Jadi, jumlah neutronnya adalah 20. Jadi secara berturut-turut nomor atomnya 19, nomor massanya 39, dan neutronnya 20. Jawabannya yang D. Berikutnya nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah ciri khas dari molekul senyawa terdiri dari atom yang berbeda jenis. Untuk gambar yang pertama, atom N dengan atom N. Ini artinya atom yang sejenis. Bukan molekul senyawa, tetapi molekul unsur. Gambar nomor 2, atom O dengan atom H dan atom H. Sehingga ini betul molekul senyawa. Gambar nomor 3, atom P, atom P, atom P, dan atom P. Atau 4 atom P yang sejenis. Sehingga ini juga termasuk molekul unsur. Nomor 4, atom H, atom N, atom H, dan atom H juga. Karena ada atom H dan atom N yang berbeda jenis, sehingga nomor 4 termasuk molekul senyawa. Jadi jawabannya 2 dan 4 yang D. Lanjut, nomor 23. Jenny melakukan pengamatan komponen ekosistem di halaman sekolah. Diperoleh data sebagai berikut. Ada rumput teki, semut merah, batu, pasir, tumbuhan cabai, kerikil, batu bata, dan belalang kayu. Berdasarkan data itu, yang termasuk komponen biotik adalah, ingat ya, untuk komponen biotik adalah segala sesuatu yang hidup atau yang berupa makhluk hidup. Untuk makhluk hidupnya terdiri dari rumput teki di nomor 1, semut merah di nomor 2, kemudian ada tumbuhan cabai di nomor 5, dan juga ada belalang kayu di nomor 8. Jadi 1, 2, 5, dan 8. Jawabannya yang A. Berikutnya nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Ciri makhluk hidup yang dilakukan oleh tanaman ini secara berurutan adalah, kita cek ya satu persatu. Nomor 1, menutupnya daun putri malu bila disentuh. Nah, ini termasuk ke dalam ciri iritabilitas. Iritabilitas sama saja dengan peka terhadap rangsangan. Nomor 2, bertambah besarnya batang jambu biji, sehingga ciri yang ditunjukkannya adalah ciri pertumbuhan atau tumbuh. Dan yang ketiga, berbuahnya pada tanaman mangga. Nah, ini berarti tanaman mangga sedang mengalami proses reproduksi. Reproduksi sama saja dengan berkembang biak, sehingga secara berturut-turut, yang pertama iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, yang kedua tumbuh, yang ketiga reproduksi atau berkembang biak. Nah, jawabannya yang ini, yang A. Lanjut, nomor 25. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika populasi kelinci mengalami penurunan, maka akibat yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, nah, karena kelinci mengalami penurunan, maka kita lihat yang berkaitan langsung dengan kelinci dulu ya, yaitu yang tanda panahnya menuju kelinci atau dari kelinci. Untuk yang berkaitan secara langsung dengan kelinci, ada macan gunung, kemudian ada juga burung elang, bisa juga rumput, dan bisa juga padi. Kita cek satu persatu ya. Untuk rumput, karena kelincinya mengalami penurunan, maka rumput maupun padi sama-sama meningkat karena tidak ada yang memakannya lagi. Jadi rumput dan padi sama-sama meningkat. Sekarang untuk macan gunung. Macan gunung biasanya memakan kelinci. Nah, karena kelincinya mengalami penurunan, maka macan gunung kehilangan makanannya. Sehingga lama-kelamaan macan gunungnya akan menurun. Untuk burung elang pun sama. Karena makanannya kelinci dan kelincinya mengalami penurunan, maka burung elang pun akan menurun juga. Kita lihat ya pilihan gandanya antara macan gunung, elang, rumput, atau padi. Nah, kemungkinannya yang C ya, penurunan populasi macan gunung dan juga elang. Jadi jawabannya sudah pasti yang C. Lanjut, nomor 26. Berdasarkan gambar tersebut, proses pencernaan makanan secara mekanik terjadi pada bagian. Nah, karena pencernaan secara mekanik berarti tidak melibatkan enzim.
Di mana saja sih organ pencernaan yang terjadi pencernaan secara mekanik? Yang pertama ada di dalam mulut. Nah, mulut bisa menggunakan pencernaan mekanik menggunakan gigi dibantu dengan lidahnya. Dan satu lagi pencernaan mekanik ada di bagian lambung. Nah, untuk lambung pencernaan secara mekanik menggunakan otot-otot dinding lambung. Baik mulut maupun lambung selain ada pencernaan secara mekanik, dua-duanya juga terdapat pencernaan secara kimiawi ya. Jadi jawabannya A dan C, mulut dan lambung. Yang B. 27. Perhatikan gambar jantung manusia berikut. Bagian ruangan jantung yang kaya oksigen dan kaya karbon dioksida berturut-turut adalah, adik-adik masih ingat gambar jantung? Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan. Yang sebelah sini serambi kanan kita singkat SKA, serambi kanan. Yang ini adalah serambi kiri atau SKI. Yang ini yang di bawah adalah bilik kanan atau BKA. Dan yang ini nomor 4 adalah bilik kiri atau BKI. Nah, untuk 4 ruangan jantung ini yang sebelah kiri-kiri atau serambi kiri dan bilik kiri, dua-duanya kaya akan oksigen. Sehingga untuk yang kanan-kanan, serambi kanan dan bilik kanan, dua-duanya kaya akan karbon dioksida atau CO2. Nah, karena pertanyaannya harus berturut-turut, maka yang pertama harus 3 dan 4, dan yang kedua harus 1 dan 2. Jawabannya sudah pasti yang B. Nomor 28. Beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah pada manusia berikut adalah yang ditanya yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang A, endometriosis, anemia, dan gastritis. Nah, anemia betul, tapi endometriosis dan gastritis salah, karena endometriosis adalah endometrium yang tumbuh di luar dinding rahim berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Dan gastritis adalah radang lambung yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Yang B, hipertensi, stroke, dan albuminuria. Hipertensi betul, stroke juga betul, tapi albuminuria adalah urin yang terdapat albumin berkaitan dengan sistem ekskresi. Yang C, stroke betul, anemia betul, hipotensi betul. Nah, jawabannya sudah pasti yang C. Stroke adalah penyakit akibat sumbatan lemak di pembuluh darah yang menuju ke otak. Anemia adalah kekurangan zat besi pada eritrosit, dan hipotensi adalah tekanan darah rendah. Yang D, gastritis sudah pasti salah, endometriosis sudah pasti salah, dan kandidiasis juga salah. Kandidiasis sama saja dengan keputihan, jadi menyerang sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada wanita. Lanjut ke soal nomor 29. Frekuensi penapasan seseorang salah satunya dipengaruhi faktor suhu. Bentuk grafik yang tepat berkaitan dengan pengaruh suhu terhadap frekuensi penapasan adalah, nah, untuk suhunya terlalu tinggi, maka frekuensi penapasan kita juga ikut naik. Begitu juga dengan suhu yang terlalu rendah. Misalkan orang yang kedinginan atau yang sedang berada di tempat yang sangat dingin, maka frekuensi penapasannya juga pasti akan naik. Sehingga kalau kita perhatikan grafiknya satu persatu, ini adalah grafik suhu ya. Semakin ke kanan, maka suhunya semakin tinggi. Seharusnya kalau suhu semakin tinggi, semakin naik. Yang ini salah. Yang ini suhunya semakin lama semakin naik. Tapi kalau suhunya dingin, ini masih turun ya di bawah, sehingga yang B juga salah. Nah, yang C, pada saat suhunya turun atau di bawah, maka frekuensi penapasannya tinggi. Begitu juga dengan suhu yang sangat tinggi, maka frekuensi penapasannya juga ikutan naik, sehingga jawabannya yang C. Nomor 30, perhatikan gambar ginjal berikut. Bagian ginjal nomor 3 adalah, nah, untuk bagian ginjal, ingat ya, ginjal hanya terdiri dari 3 bagian utama. Ada korteks, ada medula, dan juga ada pelvis. Korteks adalah bagian kulit ginjal, ada di bagian nomor 2. Medula ada bagian tengah ginjal yang bentuknya mirip seperti segitiga ini. Jadi nomor 3 adalah medula. Dan bagian yang paling dalam atau rongga ginjal ada di nomor 1 atau disebut dengan pelvis. Sehingga karena yang ditanya nomor 3 adalah medula, jadi jawabannya yang C. Baiklah adik-adik, untuk part 3 sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa di part 4-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.